Sedang merekam. Jadi gimana ini bahasa? Udah di laundry, ada laundry ya tadi di situ. Oke, bismillah. Assalamualaikum semuanya. Oke, luar biasa. Ini ada yang masuk frame semua akhirnya. Rata kan saking kono sih. Ini jemput ini. Ora apa kosong. Namun di Wes, karena kira saya enggak masuk semua. Yes, espresso biar dulu. enggak ada jejak digital. Gua bukan aku suatu saat wah Andi pernah ngomong kayak gitu. Oh, enggak apa-apa. Umum-umum. Ya, mau aja nanti ini kita hari ini bahas ya berkaitan Regenerasi dengan moral bangsa. pendidikan boleh. Ini kita sudah bersama dengan Bapak Guru bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Kalbu. Kemudian juga ada Pak Pur, peneliti generasi antar bangsa. Gimana Pak Pur kabarnya? Baik, alhamdulillah, tetap semangat. Alhamdulillah. Ini kita berada di mana Pak Pur? Di Minapadi Cafe. Oke, Minapadi. Sesuai Sambil namanya. menikmati secangkir espresso sama leciti. Leciti bahasa Indonesianya teh leci ya. Iya. Emang kenapa Pak Pur dulu doyan yang pahit-pahit seperti itu sih Pak? Espresso. Iya. Filosofi kopi. Maksudnya Ya kan? gimana itu? Sebenarnya kopi itu kan sehat. Iya. Semua makhluk ciptaan Allah itu mesti berguna dan bermanfaat. Iya. Kadang kita kenapa kok terjadi mudarat kan karena satu berlebihan ya, salah satu berlebihan. Nah, kalau kita hidup tidak usah berlebihan, sederhana, insya Allah sehat. Iya. Kopi kenapa nggak sehat? Kasih gula ya. Ya, tuh kira aku. Ya. Aku timin gula gitu. Iya, maka kalau banyak gula itu kadang nggak sehat. Tapi kalau sedikit gula, insya Allah sehat. Ya kan hidup itu seimbang, balance. Gitu. Balance. Ya, ya itu. Saya pernah dengar kalimat itu Pak. Nama gelang. Nama gelang. Gelang balance. Or balance itu yang katanya kalau kita pakai itu kita nggak bisa dicorokin, nggak bisa Enggak, itu kalau kita mempercayai sesuatu yang apa ya, contoh ya gelang kemudian bisa ini, itu syirik ya. Karena mempercayai kekuatan selain Allah itu syirik, itu dosa besar. Betul. Jadi nggak usah percaya, ini menurut saya loh ya. Iya, betul Pak, betul. Nggak usah percaya. Ini di sini ada Pak Ustadznya, nanti bisa tanya lebih detail. Orang kita makan aja Kak juga bisa syirik. Misalnya Pak. Misal kita makan nasi yang kalau kita beranggapan yang bikin kenyang nasi itu syirik loh. Yang mengenyangkan nasi kan Allah. Lah Allah menciptakan nasi kan. Ini padi. Maka di dalam doa makan kan itu ada doa makan ya. Tidak hanya sekedar bismillah ya. Iya, boleh dengan bacaan yang lain. Apa ya doa makan ya? Ayo. Apa ya Pak Ian? Iya Pak Ian, doa makan. Ke ustadznya saja. Ayo Ustaz, doa makan apa? Saya ikut pendengar aja Pak. Allahumma barik lana ya. Bima rosak tanah wakina jabana. Kita minum ya Dad. Kita minum. Kalau kita beranggapan bahwa yang bisa menghilangkan haus minum itu menurut saya ya salah. Padi air kan makhluk Allah ya. Iya, jadi yang sebenarnya yang bisa mengenyangkan dan menghilangkan dahaga kan Allah melalui air dan melalui makanan. Oke, kalau ngomong udah lempar-lemparan tok. Dino seruput apa? Orang ini sengaja disetelin nembur ini nang gegere. Katanya geger. Prem. Ada YouTuber namanya MAI. Oh, itu yang pernah di-ban. YouTube. Potongan-potongan video saja. Itu kan tentang keajaiban, tentang fakta-fakta biasanya. Pernah di-ban dia? Pernah di-ban. Enggak apa-apa. Ngomongnya nggak dikasih tahu aja. Dia ada MAI. Dan dia nggak pernah nunjukin mukanya sampai subscribernya 1 juta. Iya, benar. Dia itu, kayak ini dia itu
dalam artian dia itu YouTuber yang memang cuma hanya laptop saja, model laptop saja, tidak ada kamera, tidak ada itu. Dan videonya dia kan orang Sulawesi, hanya perkarangan rumahnya banyak sampah-sampah, dia dalam artian apa adanya saja. Dan memang kontennya dia yang menarik, yang menjadikan menarik seperti itu, informatif, tapi apa adanya. Iya benar. Kita dibuat-buat ya. Ya memang dalam cara dia menyampaikan juga lucu juga sih ya. Ya salah satu Kayak ini kayak apa? Yang pernah di-ban juga itu loh ya. Yang videonya itu pernah itu Pak. Dia di YouTube-nya kemudian nyuplik video dari mana tapi nggak dikasih sumbernya. Ini sama YouTube di-ban gitu loh. Oke, Pak Ian tadi katanya Pak Ian mau curhat tentang ini nih, tentang pendidikan adab mungkin di sekolah-sekolah zaman sekarang itu. bukan ini curhat ini. Curhat apa? Tadi katanya ada yang Suara keluar apa? ya. Yang keluar Ya, walaupun mungkin Pak Ian sedang bersedih, sedang galau karena ditinggal seseorang. Ya motor kayak metu maning ge. Motor kayak aku sering weruh saiki. Ini guys, semenjak saya nggak ngerti ya, tapi semenjak saya beli dalam artian barang tak beli, barang saya ada gitu. Saya barang sering lihat motor itu. Sebelumnya kayak mikirnya beli motor itu karena jarang ada kan ya. Saya tuh nggak apa-apa lah biar bedakan sama yang lain. Barang saya beli, ini banyak yang kayak gini ya. Dan warnanya ngejreng ya. Warnanya sering dari jauh kayak langsung. Ya langsung kena mata loh. Saya fokusnya langsung ke situ loh. Oke, Pak Ian, walaupun Pak Ian lagi sedih ya, Pak Ian nggak usah terlalu bersedih. Semuanya itu mesti ada zamannya, ada masanya. Semua orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau emang Pak Ian kehilangan satu, mungkin Allah akan tumbuhkan 1000, gitu. Akan Allah datangkan 1000 lagi, gitu. Tinggal bagaimana Pak Ian menyikapi itu. Ini kan mau bahas tentang moral dengan pendidikan adab. Dibandingkan dengan zaman kita mungkin sekolah dengan sekarang mungkin ada bedanya, seperti yang kemarin di share oleh salah satu guru kita nih, di sebuah grup nih, ada pendidikan di mana adab itu sangat diutamakan dalam setiap kali pembelajaran, apapun itu belajar, entah belajar agama maupun belajar yang biasa, materi umum. Monggo Pak. Ya kan kita lihat. Ini udah datang nih. Oh, Pause dulu. Udah ada pausnya. Nanti gampang dia itu. oh ya. Oke. Terima kasih Mas. Makasih, Mas. Ini kari ayam. Ini apa? Itu Karinya. Oh, ini kari. Kari mangan ya. tahu capek. Kalau tahu. Tahu capek. Ini apa? Tahu. Ini tahu capek. Jam-jam ya. Topik, topik. Kayak tom yum, kalau saya lihat gini kayak tom yum. Kayak mana? Ya. Berarti papur saya sudah ini ya. Ini papur berapa ya? 200 ya? Iya. 200 berarti itu tadi papur udah ada itu. Segitu berarti tadi kan saya nambah 50 sih. Kan 200 saya nambah 50. Berarti saya sudah. Iya. Harusnya P-nya 2 ya? Pakai E. Monggo papur. Ini menunya namanya sepiring berbagi. Kalau yang rame-rame teman sih. Punya saya bocor Pak Soalnya kayaknya, Pak. Terlalu itu. Saya kalau selalu pesan minuman, pasti habis duluan kayaknya dikutuk gelasnya bocor. Agak panas Pak Topik. Buat mati foto. Ya foto cewek. Oke, kita sambil makan. Nggak apa ya? Sambil makan ya. Kalau ini nih, ini termasuk adab atau gimana ya? Tapi ini pernah diucapkan oleh salah satu ustadz saya, Pak. Orang Yahudi itu kalau makan pada diem. Dan kita diperintah salah satunya itu untuk menyelisih orang Yahudi. Jadi kalau kita makan itu, kalau bisa sambil ngomong, bukan sambil ngomong ya, diselingi cerita itu katanya. Gimana itu? Saya juga pernah dengar. Gimana? Adab. Dari adabnya saya. Ini untuk pribadi saja dalam artian. Apa mungkin di share informatif. Informatif. Kalau nggak pernah dengar dalam Apa? artian adab ketika makan, itu nggak hanya diam-diaman saja sambil ngobrol juga seperti itu. Begitu ya. Itu aja. Gimana menurut Pak Pur?
Terima kasih. Sama-sama. Lagi makan. Sama-sama. Kalau Barengan nih. makan logika dalam ilmu kesehatan ya, Iya, Pak. makan itu Boleh ya, Pak? boleh. Kalau kita sedang makan ya, sedang makan itu usahakan jangan berbicara, nanti bisa masuk ke rongga ke pernapasan. Tapi ketika kumpul keluarga boleh ngomong, tapi ketika kita makanan sudah masuk jeda gitu ya. Dan adat ketimuran kita bangsa Indonesia kan di dunia pendidikan, kemudian di Islam juga salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif dalam sebuah keluarga kan ketika kumpul. Nah, kumpul ada acara makan bersama. Itu. Dua, kemudian ketika majelis, perkumpulan majelis kan juga disuguhi makanan. Artinya bukan terus sambil makan harus bicara, enggak. Kita selesaikan makan dulu, kita masuk ke minum, lah kita bicara. Oh, seperti itu. Seperti itu. Itu mungkin sebagai komparasinya ya. Iya. Antara tadi jalan tengah mungkin ya. Iya. Iya. Nggak masalah sih. Kan nggak mungkin ya kita kayak gini terus ngomong kan jelas. Saru ya, Pak. Iya. Nah, Bahasa itu. kalau di kita mungkin namanya saru lah. Gitu Iya. ya, makan sambil ngomongnya ngomong muncrat mana mene. Iya, makanya ada walimahan kan juga ada makanan, ya kan? Dan kita kan berdoa, mendoakan kan di tempat ada makanan doa ya, baru setelah makan kan seperti itu. Kalau Doa biasanya- dulu baru makan. Kalau di acara itu malah kayak misalnya acara pengajian ya, Pak ya. Iya, Yang biasa di kampung-kampung itu. Makanan wis tersedia, itu mereka nggak langsung makan, Pak. iya, Mereka nunggu apa-apa. iya. Apa-apa ini bukan doa, Pak. Apa, Pak? Apa-apa ini dulu doa. Istirahat. Tapi apa ini Allah masih laleh. Oh, masalah Muhammad itu. Iya, kan memang. Video kayak Iya. itu mulai nang masyarakatnya Iya. itu. Monggo. Tapi nggak berkat Pak. Oh, masalahnya nggak berkat. Iya. Nah. Jangan sih balik. Berkatnya. Iya, oh masalahnya tapi Pak. Tapi itu. Monggo Pak Yan. Iya, mubayan. Pengentengan situ apa, Pak? Enak. Gimana? Tadi lanjut ah. Kita lihat contohnya pas kejadian lusa atau kemarin ya. Kita umum aja. Umum kita Akan secara personal ya. Iya. secara personal. Umum aja. Tapi kalau ada contohnya sama, kita samarkan. Ya, contohnya seperti kejadian di sekolah saya dulu, ada beberapa orang tua yang protektifnya itu berlebihan atau biasa kita sebut overprotective. Nah, overprotective ini tujuannya apa? Ya, orang tua merasa khawatir kalau anaknya kenapa-kenapa. Tapi kan sebagai sekolah kita mendidik anak untuk disiplin. Dengan disiplin, salah satunya adalah pendisiplinan anak, bisa dengan kata-kata, bisa dengan kekerasan. Umumnya enggak, maksudnya gini, jangan ketawa dulu. Umumnya anak-anak sekarang pada baperan. Contohnya apa? Dikatakan ini tutur, dikatain itu tutur. Padahal maksud baiknya kan untuk mendisiplinkan anak biar anak si anak sendiri aja tidak manja. Kalau dikata-katain gitu udah baper dan tutur ngomong ke orang tuanya, gimana kalau dikerasin dikit. Kadang-kadang sekarang kan udah banyak contohnya di berita-berita guru Yang apa? dilaporkan Oh iya. karena notokinnya paling seberapa ya, moles kan nggak sakit, dituturin, guru dikasuskan ini karena itu, banyak. Artinya apa? Degenerasi moral di bangsa kita itu mulai meningkat. Orang tua sudah tidak peduli apa yang terjadi di lingkungan sekolah, dan mereka hanya ingin benarnya saja tanpa memikirkan background apa yang sebenarnya terjadi. Lalu lanjutnya kan akan terpengaruh pada kedisiplinan si anak tersebut, yang mana mereka akan menjadi manja dan akan terus
dimanjakan oleh orang tuanya. Anda mau komen? Kan gimana sih tadi katanya makan diselingin dengan berbicara biar tidak seperti nggak apa-apa komen apa gitu. Yuk aku mau ngabisin. Ya udah, kalau terus. Enak ya Pak Pur? Ya saya kadang juga khawatir Pak. Ngajar kok ada yang bukan saya takut, bukan ya. Lebih pada apa ya, khawatir. Ketika nantinya mungkin tanpa saya sengaja atau mungkin tanpa saya sadari apa yang saya lakukan kepada peserta didik itu ada yang salah. Dan kemudian ada pemicu yang membuat itu masalah yang awalnya mungkin nggak besar atau mungkin biasa saja menjadi besar, misalkan seperti itu. Saya juga kadang khawatir seperti itu sih. Monggo. Ya tantangan ya Pak ya, tantangan. Kalau zaman dulu itu tantangannya teknologinya serba kurang, terus gurunya kurang. Saya dulu ngalami guru ini ngajar itu semua, yang akhirnya dalam kompetensinya itu kurang mendalami. Kalau masa sekarang kan ya alhamdulillah pendidikan itu udah mulai luar biasa, bahkan dukungan dari pemerintah pun untuk para guru juga luar biasa, baik pemerintah daerah maupun pemerintah kota pun luar biasa dalam dukungan ini. Tapi mungkin dari peserta didiknya ini mungkin agak monggo Pak Pur, mana lihat ada pesan-pesan bagi kita. Iya, kalau saya simple. Sahabat Ali kan pernah bilang ya, Apa Pak? didiklah anakmu sesuai dengan zamannya ya. Zamannya. Bener ya? Kalau Ali Merasakan kok guru-guru saya ketika saya SD ngajar ya, itu lebih mengutamakan adab, etika, sopan santun dan hormat kepada orang tua. Dan zaman saya ketika saya membuat salah, contoh telat, bolos bal-balan, ketika saya dihukum secara fisik, saya dipukul tangan pakai garisan, sakit, bahkan melecah, saya lapor ke orang tua saya, malah justru saya dimarahi lagi. oh iya. Ya benar, kamu salah, itu konsekuensi dari perbuatan kamu. Kalau malah orang tua saya ngucapin terima kasih ke guru saya. Terima kasih masih mau mendidik anak saya, memperhatikan anak saya, ya kan? Dan itu orang-orang dulu kan dari hasil filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sungtolodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Wah, masya Allah. Ya kan? Apa ya Pak artinya Pak? Nah, kita yang tua-tua yang di depan kan harusnya memberi contoh, ya kan? Memberi contoh yang baik. Saya yakin sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang celak insya Allah, ya kan? Betul. Kemudian para pendiri bangsa, ya kan, juga itu contoh. Yang di tengah ya kita harus mendukung, kemudian melaksanakan, memberi motivasi ya. Yang di belakang itu mendorong, ya, kita dorong. Dalam hal ini yang di depan siapa, belakang siapa Pak? Yang ingarso sung tolodo, berarti kan kita yang sepuh-sepuh, ya, kita harus memberi contoh. Yang di tengah-tengah kan kita para peserta didik, kalau itu zaman saya ya. Kalau yang di belakang itu ya bisa masyarakat, bisa lingkungan itu. Nah, kenapa terus sekarang Sama apa Pak? Dicek Pak. Masih hijau enggak? Iya. Oke, sip. Lanjut. Kenapa kok sekarang terus Khawatir. paradigma kita berubah? Oke. Ketika kita sudah mulai berinteraksi dengan bangsa barat, ya, kita sudah mulai berinteraksi dengan bangsa barat dalam proses melalui apa, penjajahan, ya kan? Kemudian zaman sekarang
masuklah paham sekuler yang mengagung-agungkan dasar hak asasi manusia. Padahal manusia sudah diatur oleh Allah, ada batas-batasnya, ya kan? Tidak serta merta kan sudah dikasih contoh Musa, mohon maaf Fir'aun mengaku Tuhan, Iya. diturunkanlah Musa, kan seperti itu banyak. Jadi maka yang bahagia tadi kita harus mendidik anak sesuai dengan perubahan zaman dengan tidak keluar dari Al-Quran. Itu kata kuncinya. Kan di Al-Quran kan adab yang diutamakan. Betul. Nah, kita kenapa kok kita terus, mohon maaf ya, banyak kasus-kasus kan di Ponorogo. Mohon maaf ini yang siswa hamil di luar, Oh iya. masih kemudian ada yang mohon maaf menggugurkan, ya kan, kandungan, ada yang membunuh. Nah, itu karena apa? Ya tadi sudah keluar dari adab yang diagung-agungkan teknologi. Padahal teknologi tanpa adab itu dunia bisa hancur loh. Hancur. Apalagi nanti ini generasi AI. Iya, itu kan katanya sekarang generasi Z, Gen X, Z. Y, Z, ya. Generasi Z, Gen Z. Z katanya generasi lemah, aleman, cepat menyerah ya. Itu. Iya. Nah, makanya kalau yakin sih kita kembali ke adab, kita kembali ke tuntunan kita Al-Quran, ya insya Allah selamat. Oh, di Quran apa saja ada kok, penciptaan langit bumi ada, ya kan, terciptanya manusia melalui segumpal darah ada, ya Lengkap kan? ya Pak Pur? Lengkap. Cuman bagaimana kita menafsirkan, menerjemahkan kan kadang-kadang ya. Dan yang lebih parah lagi, tahu tapi disalahgunakan. Itu yang paling bahaya. Siapa? Bangsa Barat, ya kan? Itu jadi ya tadi. Nah, terus bagaimana Pak sekarang pendidikan kita? Ya sudah tadi, satu, sesuai Al-Quran, adab dulu ditamakan. Dua, kita ya kayak di video-video motivasi, ya kan, kita Apa harus itu? Misalnya kalau santri atau siswa melakukan kesalahan, jangan terus kita vonis salah. Dia melakukan sesuatu karena punya alasan kan. Coba saya sering sering ketemu nih. Makanya contoh di kelas saya, anak kayak gini kok nggak keluar dari norma, nggak sopan. Ternyata dari rumah Pak, walaupun bapak ibunya ada masalah, ya kan. Kemudian anak pengen diperhatikan, kemudian anak ada sesuatu yang kecewa, dibawa ke sekolahan. Dia sebenarnya melakukan itu karena dia dari rumah, dia keluarkan di sekolah. Maka anak ada yang mohon maaf tidur karena ya kan, kemudian nakal karena pengen diperhatikan. Sebenarnya anak nakal itu pengen diperhatikan karena dia tidak mendapatkan itu di rumah. Iya, di rumah. Ya. Maka pendidikan yang paling utama dan paling pertama kan keluarga. Nah, keluarga harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga, ya kan. Seperti itu. Makanya jangan semua kan calon kepala rumah tangga. Luar biasa ya ini. Kan calon. Tapi lagi galau kape Pak. Ya kan. Pak belum punya harta ya soalnya. Sudah, iman dan takwa. Ya. Anda ya Allah. Ya, masa segitu aja nggak tahu ini. Oh, masih baru dialir saya. Iya, maklum. Maka kalau di rumah anak nyaman, dia akan berangkat sekolah dengan nyaman kan. Iya, benar. Apalagi di sekolah seperti SMP Lirsad kan nyaman. Contoh Pak. Contoh kita di depan gerbang aja sudah disambut dengan senyum, salam, sapa, apalagi senyum, sopan santun. Iya, salam sapa kan. Salam Assalamualaikum. sapa, senyum, sopan santun. Iya, ya kan.
kemudian didoakan. Oh, assalamualaikum kan mendoakan kan, itu kan nyaman. Anak dua, anak diajak mendekatkan diri pada Allah. Iya. Itu sholat duha, Salat duha. ya kan, itu pembiasaan. Habit. Iya, habit itu. Kemudian kayaknya nggak ada deh guru-guru di SMP Al Irsyad memberi contoh yang nggak baik, Iya, betul. nggak ada, ya Betul. kan. Itu dan insya Allah guru-guru SMP Al Irsyad tahu mana yang hak, mana yang batil. Tuh, kemudian dari masuk, kemudian nanti istirahat aja sudah diajari ngantri kan, pemisahan antara kantin Putra putra putri. Setelah itu sholat duhur berjamaah ya. Itu terus dan saya yakin ketika anak lulus terus sekolah itu akan merasa kangen. Iya. Dan itu banyak ditarakan oleh orang tua dan anak, saya kangen ya Pak dengan Al Irsyad. Bener itu. Suasananya ya, Pak. Suasananya itu kan sudah dan itu nanti akan secara tidak sadar akan ditularkan sama keluarga, adik, nah, dan nanti ke anaknya. Itu Benar. ya, makanya kata kunci satu, sabar menghadapi anak-anak sekarang. Sabar, kemudian ikhlas. Kerja kalau nggak ikhlas hasilnya nggak maksimal. Tuh, ikhlas. Apakah harus dengan materi? Enggak. Insya Allah kalau kita contoh ya, kita betul-betul bekerja ngajar dengan ikhlas, yakin ada rezeki di luar sekolah. Ah iya. Sehat. Orang kalau sehat, bombong, kemudian hatinya bersih, Senang. bunga, dia kan bisa mikir, ya Iya, kan? iya, betul. Oh iya, saya punya rezeki, ini mau tak apakan uangnya? Oh, saya belikan rumah kontrakan, ini contoh, Oh, iya. ya kan? Ah, Iya. saya belikan mobil, barangkali ada yang nyewa, ya kan? Tapi kalau nggak ikhlas, semua tukar materi, sampai kiamat pun dunia kalau kita cari akan semakin kurang dan jauh. Tidak ada puasnya. Lah, Guru Al Irsyad bisa ngobrol kayak gini. Nikmat ya. Iya, ya, Pak. Tuh. Ya, monggo barangkali ada yang nambahin. Oh, yang tadi habis makan Nanti- sepertinya energinya udah luar biasa. Nanti bisa diedit ya. Ini tak rencananya nggak ada edit, Pak, langsung rolling. Aduh, Nah, sebentar, nama yang disebutkan tadi enggak kan nggak ada pick-nya. enggak, tadi ini yang menyebutkan nama. Nggak ada mic-nya kalau di luar mic itu kan Luar mic bener. Ya, kita rekam. Nah, ini disclaimer dulu, barangkali sempat kerekam ini ada asbak udut ya. Ini di sini nggak ada yang udut ya, tidak ada yang udut. Ini dari sononya udah ada dan kebetulan bisa untuk tempat atau alat mengganjel. Tadi ada nota-nota uang untuk ganjel, termasuk ganjel mic kayak juga sempat itu. Bilang Terus kemarin ada video bagus, Pak. itu apa namanya? Saya nonton YouTube itu ada channel namanya 1%. Itu bagus dan bahasnya itu kemarin nih baru bahasnya itu degradasi moral Gen Z gitu. Dan jadi keinget tuh. Yang salah satunya yang saya nonton belum rampung, cuma pada salah satu alasannya itu adalah betul tadi Pak Pur bilang, yaitu hubungan antara Gen Z di zaman sekarang itu dengan orang Barat yang pada zaman sekarang itu dipermudah, bahkan sangat dipermudah dengan adanya medsos. Orang-orang zaman sekarang itu, anak-anak zaman sekarang itu nggak kayak saya dulu, Pak. Saya dulu ngegame, anak-anak sekarang juga ngegame. Bahkan saya sampai sekarang pun masih ngegame. Cuma game yang saya lakukan itu bukan game online yang artinya menghubungkan antara saya dengan orang yang di luar jauh sana. Game saya game biasa, atau adapun misalkan pengen sama teman lain, ya temen yang satu game saja sama bareng. Tapi kalau anak sekarang kan bisa satu game itu dengan orang lain daerah, bahkan luar itu ya, Pak ya. Dulu itu pernah ada siswa itu punya teman Rusia, ada tuh, nggak tahu ngomong pakai apa, ada juga tuh. Yang akhirnya kan nanti tercampur tuh dari sisi bahasanya, kemudian bagaimana cara mereka merespon ketika kalah, jengkelnya gimana, kan game kayak gitu. Saya pun kalau ngegame pun jutek, seneng kayak gitu. Apa mana misalnya orang gol, peluang kena tiang. Tapi itu salah satu memang untuk masuknya
budaya atau bahasa-bahasa yang mungkin kita pikir kurang sopan di negara kita ya, atau mungkin di budaya kita ini. Lah kok piye iki jan. LC-nya nggak kelihatan. Nih ngomong kapan nikah? Berhubung nggak kelihatan jadi ngomong. Ya silakan. Sudah makan, saya tinggal yang nyimak. Kalau ini dari hemat pribadi anak pribadi ya, Tahu menit. yang tadi masalah moral, perubahan moral yang sekarang berbeda dengan moral yang dulu, terutama di generasi sekarang. Mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi itu sistem pendidikan yang ada. Sistem pendidikan yang dahulu memang adanya pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, dalam artian untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang akan mempengaruhi nanti akhirnya kualitas SDM negara itu tersebut. Tapi kalau sekarang pola pikirnya dirubah dengan makin banyaknya masyarakat, makin banyaknya lembaga pendidikan, akhirnya pendidikan itu sebagai bisa dikatakan sumber apa ya? Uang materi. Ya, bahasa kita tempat cari duit. Oh iya. Jadi yang dahulu mungkin seperti Pak Purwo mengalami bahwa pendidikan pada zaman dahulu yang mungkin ya tidak gratis 100%, ada memang adanya biaya pendidikan, cuma tidak sebanyak sekarang. Akhirnya apa? Masing-masing lembaga pendidikan atau ya sekolah berlomba-lomba untuk mengasih atau memberikan benefit sebanyak-banyaknya untuk siswa. Ya salah satu benefit tersebut ya keramah tamahan dari guru, wali kelas, Servis lah ya. iya servis yang harus diberikan tuh. Akhirnya karena orang tua merasa menitipkan anaknya dengan biaya pendidikan yang besar, akhirnya ya tadi anak merasa harus dilindungi. Walaupun dirubah dalam artian anak mendapatkan pendidikan dalam hal ya tadi kedisiplinan, terus keteraturan dan yang lainnya, anak juga harus dilindungi dalam artian tidak boleh diberikan ya tadi hukuman secara fisik dan yang lainnya. Bahkan mungkin perkataan yang meninggikan suara saja mungkin anak juga sekarang sudah sensitif yang seperti itu. Itu hemat pribadi saya aja. Luar biasa. Ya sia-sia mangan, akhirnya bisa memunculkan pendapat luar biasa. Mangan kare sih. Monggo Pak bahasa Inggris, tadi Pak guru bahasa Arab walaupun nggak mau diekspos. Iya, beliau itu yang sangat tawaduk jadi nggak mau diekspos. Udah kelihatan di awal, Pak. Oh iya. Iya. Biasanya yang kursinya beda, biasanya pejabat-pejabat sendiri. Pejabat apa Itu ini? ini beda juga. Atasnya presiden. Iya. ATU oro Kayas. Kepala yayasan. Monggo. Bapak guru bahasa Inggris. Ya seperti yang dikatakan Ustadz Ande Purnama LC Ande Putra Purnama. Ya gitulah. Ya wis lah. Putra LC pokoknya aku Purnama. apanya belakangnya tok LC karena lucu. Singkatan dari lucu. Enggak, LC singkatannya apa sih Pak aslinya Pak? Lisensi. Nah, katanya tuh lisensi. Berlisensi. Berlisensi untuk mengajar. Maksudnya Yang harus begitu. sebenarnya LC itu secara umum. Ini tahu Oke, mana saya. sekilasan tentang gelar LC barangkali ada LC yang belum itu tahu. secara umum dalam. Jadi kalau di Indonesia kita kan tahu ya ada sarjana pendidikan, sarjana seperti kalau di luar ya hanya lisens atau sekarang muncul BA, Baccalaureus. Oh, bachelor. Mata Pak Kelor. Dulu Bang, orang-orang Arab ya, maaf ya. Orang-orang Arab yang datang ke sini sih biasanya BA ya. Temen saya bapaknya itu Sekarang BA, yang bilangnya lulusan bakul ayam. Aku kira-kiranya beneran, Pak. Sekarang Bakul ayam. yang lulusan Madinah kan sekarang pakainya BA. Oh. Ya, Aduh, bukan LC lagi. walaupun S1. Ya, S1 Sekarang BA. S1 BA. Dulu D3 ya? Dulu belum D3 ya? Sebelum BA D3. dulu D3. Iya, sebelum S1 ya maksudnya. BA Dokter Andis. Sekarang Oke. BA, Baccalaureus. Ya, LC itu ya dalam artian bahkan ya misalnya ketika di Al Azhar contoh dia mengambil kedokteran, jangan kedokteran ya seperti Pertanian. pertanian atau perdagangan dan yang lainnya,
itu dapat LC juga. Jadi tidak harus LC itu yang Berarti nggak ada bedanya ya. Kalau di Indonesia kan pendidikan SPT, Ya. di sini Setahu saya peternakan nggak ada. SPT. Nanti kalau ada yang mau meralat boleh, barangkali saya salah. Terus kalau teknik insinyur. IR ya. Iya, ini dokter. Oh, Dulu guru dokter Andes, bukan SPT. nah, makanya Sosial dokter Andes. Pak untung DRS gitu ya. Kalau ini LC saya pernah di Solo itu ada pondok afiliasi dengan Timur Tengah tuh nggak ada, tapi gelarnya LC itu gimana? Afiliasi dia gimana, Pak? Kalau Lipia kan ada afiliasi dengan Timur Ya, Tengah. karena dia cabang dari dari Saud. Nusut. Setahu saya kan LC kan dari Timur Tengah. Hmm. Tapi di Solo itu ada pondok, nggak ada afiliasinya setahu saya dengan Timur Tengah, tapi gelarnya LC. Dan LC-nya juga sama katanya, lisensi juga. Itu gimana tuh? Apa Saya kurang paham. Setahu kurang saya paham. yang di lembaga di Indonesia yang mengeluarkan lisens, setahu saya pribadi cuma LIPI ya, enggak tahu ya yang lainnya. itu pondok, namanya pondok? Jangan sebut ya. Jangan. Ya, ada. Berarti lembaga di Iya, ada Solo yang gitu ya? seperti itu. Iya, di Solo. Itu bahkan apa namanya, punya pondok yang khusus SMA, bahkan universitas juga ada kayak Aroyah juga. Hmm. Oke, dilanjut Bapak Guru Bahasa Inggris. Di KTU barangkali ada komentar. Biasanya kan yang rambutnya lebih berubah itu Lebih bijaksana. banyak bijaknya itu. Tanda rambut putih adalah tanda rambut kebijakan. Iya. Pak Topik, bijaknya apa Pak Topik? Iya, ada. Masa nggak ada? Bijak memilih sih. Bijak memilih, Iya. tidak terburu-buru dalam memilih. Luar biasa. Iya, biar Oke. nggak galau ngomong Pak Ian. Kalau apa ya Pak ya? Iya. Sanek awit wingi diomongi kalau Pak. Oh, Emang lagi sih. meriang tok Pak. Sebenarnya nggak galau. Iya. Sebenarnya nggak galau ya. Sakit mempengaruhi suasana hati atau suasana hati Angel Luis, Pak Karep. Yo, lanjut. Kadang kayak gitu ya Pak Pur ya, kadang ya Pak Pur ya. Kayak tadi Pak Pur bilang sih, ada anak di rumahnya kayak ketika di sekolah melampiaskannya dengan kenakalan, ngantuk dan lain sebagainya. Mungkin ini Pak Ian juga seperti itu. Dari Berarti dalam. hanya murid aja guru Iya. yang masuk ya? Iya. Sedang galau, sedang patah. Bahasa bukan tubuh patah tidak hati, bisa dibohongi. Benar ya? Apa? Bahasa tubuh nggak bisa dibohongi. Nggak bisa dihubungi. Ya Iya. jaketan dewek sih. Tadi kan duk-duk dewek. Iya. Iya, adalah panas sih. Iya kan. Iya. Tadi saya nanggap itu yang tadi teknologi ya, HP, HP, terus game ya. Game Pak. Oke, Game online. ini kan HP itu kan awalnya kan dari alat komunikasi ya, diciptakan. Itu tuh mau mengalami proses evolusi kan. Kalau evolusi lama, kalau revolusi kan cepat. Itu dari dari telegram dulu kan. Telegram, terus telepon kabel ya, kemudian muncul telepon nirkabel, belum ada apa namanya ya fasilitasnya. Nah, tujuan utamanya kan komunikasi. Connecting people. Iya, kemudian Telepon terus Nokia. kenapa kok sampai muncul ada kameranya, ada videonya, itu kan bentuk daripada inovasi. Ya, bentuk daripada implementasi teknologi. Nah, sekarang orang-orang yang menyalahgunakan itu kan kultur lag, korban daripada kebudayaan yang biasanya bersifat negatif. Sebenarnya kan kalau kita jujur, dengan adanya game, dengan adanya Facebook, itu bisa digunakan untuk menyebarkan ya, menyebarkan alat, kemudian game buka untuk pembelajaran. Lah ada orang-orang yang ternyata orientasinya kan kayak tadi dikatakan Ustadz Ande fulus, ya kan, itu kemudian orang akan terpengaruh, kemudian akan jadi korban manakala benteng, tahu benteng ya,
yang membentengi kita rapuh, sehingga kita akan terjerumus, akan menyalahgunakan. Itu sih benernya. Coba mohon maaf, kan pernah kita daring, Iya, ya kan? Dengan adanya COVID, sisi positifnya hampir semua anak kan dituntut untuk ini HP, ya kan? Saya kemarin ada leto-leto apa lato itu? Itu lato-lato, saya pikir, ini ternyata kemarin-kemarin banyak anak-anak yang biasanya jam segini main game HP, itu pada main lato semua tuh, keluar sama anak-anak. Ini, ya kan? Padahal sederhana, tapi bisa merubah kebiasaan yang menurut orang-orang tertentu kurang baik. Itu Iya. itu contoh yang apa sih, yang real ya. Ya itu menurut saya tergantung bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk justru menjerumuskan kita pada perbuatan yang melanggar norma, melanggar hukum. Jadi intinya ya tadi, materi uang. Iya, ya, Pak. Loh, yang negatif kadang dapat apa namanya, subscriber banyak, kemudian follow-nya banyak, ya walaupun ada Follower juga saya turun, Pak. ya, itu contohnya. Itu aja Mungkin sih. ini berarti pada hukum setiap benda di dunia itu hukumnya mubah, boleh ya Pak ya. Iya, Dan bisa berubah sesuai keadaan. iya, Misalkan membawa banyak sesuatu yang negatif, kan ini bisa makruh, bisa bahkan haram. Dan jika misalnya membutuhkan dan ada kebaikan di dalamnya, bahkan bisa dibilang sunnah atau mungkin wajib. Itu mungkin dari barang dunia. Ini belum ngomong Pak. Monggo Pak Yan. Ya, papur aja, papur ke papur, Pak, papur. Mau saya papur. Kembali lagi ke degradasi moral ya, papur ya. Aku ngapunten ya pur ya. Aduh. Baru ngomong ngapuntennya udah. Aku nggak tahu kenapa mau nyebut papur. Oke, mesti depannya pur langsung itu loh. Suasana hatinya itu Anda sedang dosa. Aduh, gini. Ngomongin degradasi moral lagi. Kalau zaman dulu kan orang-orang tua kita berani ya bertindak untuk mendisiplinkan anak. Kira-kira kenapa ya kalau zaman sekarang itu orang tua justru takut untuk mendidik atau mendisiplinkan anaknya, tapi sedangkan saat sang guru mendisiplinkan anaknya, si orang tua itu baru maju. Tadi Iya, yang dikatakan Pak Ande itu, tapi kalau sistem pendidikan. Tapi dari sisi orang tuanya langsung ke anaknya gitu. Iya. Terima kasih. Di Islam disebutkan, ya kan, ibu adalah guru pertama seorang anak. Betul ya? Keluarga adalah sekolah utama bagi seorang anak. Saya kira kalau berangkat dari sebuah keluarga yang Islami, tidak akan takut, ya kan? Tidak akan takut. Nah, maaf ya, dulu pada zaman saya, teman saya nyantri itu sore disuruh ngerewangi ustadznya, ngangsu ke sawah, ya kan? Ya. Itu apa Pak? Ngangsu itu ambil air. Nah, itu ternyata apa? Bukan materi yang ia ambil dalam segi mata pelajarannya kan, tapi barokahnya atau proses hidup kan proses. Betul. Dia bisa menjalani, ini sebuah proses. Tapi coba kalau sekarang, ya kan, anak sekarang disuruh gurunya, kemudian disuruh guru, mesti orang tuanya protes. Ya karena orang tua sekarang kan kurang mendalami sistem pendidikan ustadz kita dulu.
Kita kan generasi saya kan generasi peralihan, ya kan? Dari merdeka, Dari dari sistem pendidikan yang dulu murni Indonesia, Iya. ya kan? Dulu kan Sorogan, pesantren. Kesuruhan apa sih Pak? Sorogan itu kumpul, kalau sekarang namanya apa? Ciping, Bukan yang satu kelompok Holakoh. holakoh. Iya kan dulu kan holakoh itu. Iya, seru holakoh bareng-bareng kita kaji, ya kan? Dan habis itu mereka disuruh membantu ustaz-ustaznya, ada yang ke sawah, ada yang anu kambing, ada kan dunianya dapat, bekal akhiratnya kan dapat. dunia Iya hasanah. kan? Kemudian apa? Ketika dihukum dan orang tua menyadari anak saya salah, nggak akan protes. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ketika sistem pendidikan kita sudah berubah, rada-rada liberal, bener kan? Betul. Sekuler, muncullah hak asasi manusia. Iya. Sedikit-sedikit melanggar, sedikit melanggar. Nah, itu yang menyebabkan apa? Orang-orang tua kita nggak tahan, banting, nggak tahan, apa namanya ya, Tahan serba kritik. menyalahkan, Iya. ya, serba menyalahkan. Nah, karena kita sudah dipaksa menyesuaikan orang-orang, mohon maaf, yang sekuler, yang liberal. Nah, kalau udah campur adukan ya sudah. Iya. Maka lahirlah pendidikan Islam, ya kan? Tuh. Dan ya kita ini sebagai tenaga, ya kan, yang wajib memelihara, meneruskan. Tantangannya mesti ada ya tadi. Iya. Sedikit blok protes, ya kan? Nah, karena gimana? Ya orang tuanya dulu kita sepaham gini, aturannya jelas gini. Ya mohon maaf, tentunya guru juga manusia, kadang-kadang punya Ada salah. juga. Tapi tergantung nanti katanya bagaimana. Saya kalau mulang keras, saya kalau mulang kata anak tertentu tegas, tapi insya Allah nggak ada orang tua yang protes ke saya, dan malah terima kasih. Berarti mungkin pada komunikasi juga ya Pak. Nah, kata kuncinya komunikasi antara orang tua, sekolah, dalam hal ini guru kan, kemudian juga masyarakat. Alhamdulillah, di Al-Irsyad kalau ada siswa yang di masyarakat keluar dari norma, itu ada informasi masuk. Anaknya siapa-siapa, contoh bawa motor, itu informasi ini bukan dari guru loh, dari masyarakat. Berarti kan peduli masyarakat. Karena mencap Al-Irsyad sekolah baik. Nah, sekolah baik, itu betul coba. Tulisnya di situ. Dan contoh tetangga saya sekolah Al-Irsyad lulus, ketika nggak ada imam ditunjuklah, itu kan percaya. Suruh mimpin. Saya punya murid Reza itu kan, murid Reza, Anaknya Bu iya kan, sudah tuh imami, ya kan. Bangga ya Pak ya. Ya bangga itu, letak kebanggaan kan, itu kan akan mempengaruhi di masyarakat itu loh. Jadi kita mohon maaf, jangan terus mengatakan wah hasil pendidikan Al-Irsyad itu, setelah pendidikan itu bisa dilihat itu jangka panjang loh ya, bukan 1 tahun 2 tahun. Karena pendidikan itu adalah sebuah proses, ya kan. Itu Karena sekolah bukan pabrik ya Pak. sekolah bukan apa ya, pabrik. Sekolah itu agen perubahan, agen of Ini change, bukan bukan sesuatu tempat yang mencetak sesuatu langsung jadi ya, Bukan. itu dengan target merubah Ustadz Musli juga pernah ngomong gitu. agen of change, perubahan. Bahwa Ustadz Musli pernah ngomong bahwa kalau tidak salah Ustadz Musli ya, ilmu yang bisa dikatakan ilmu itu, bahwa ilmu itu bermanfaat bagi anak jika ilmu yang didapatkan itu sudah jadikan kebiasaan bagi dia, bukan sesuatu yang dia dapatkan terus habis itu ya mungkin untuk ujian saja atau apa saja, tapi ilmu yang bermanfaat, benar-benar bermanfaat itu ilmu yang bila dia dapatkan bisa langsung dia praktekkan, bahkan menjadi kebiasaan. Nah, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Indonesia bisa mimpin doa, mohon maaf, membacakan ayat Al-Quran tanpa Quran kan, mimpin sholat, itu baru tingkat SMA loh, udah luar biasa. Untuk enggak pesantren kan dia, kecuali mondok itu kan sudah pasti. Itu saya ingat, saya kan Reza enggak mondok. Itu loh yang saya maksud. Jangan terus nanti sekarang orang akan berhasil ketika nilainya tinggi. Contoh ya, mohon maaf. Iya. Hijau kah hijau? Ah iya. Saya punya anak ini, saya nggak orang lain. Saya katakan pinter karena juara matematika. Olimpiade ya Pak. Iya, kemudian kuliah juga nilainya banyak yang A. Apa yang terjadi? Suruh masang bolam tidak bisa. Itu nyata loh. Kemudian ketika banyak kempes, dia bilang, Pak, bannya kempes. Logikanya kalau memang sudah tahu ban kempes, pertanyaannya, Pak, pompanya mana? Itu kan berarti si anak yang saya sebutkan tentang saya itu kan hanya belum bisa menerapkan, ya kan? Itu contoh-contoh real. Ya. Kemudian ketika sholat ada disuruh adzan, dia nggak mau, ya kan, contoh. Tapi anak saya yang nomor 2 itu tanggap, kemudian dipraktekkan sehari-hari bisa. Mohon maaf, untuk ilmu pengetahuannya, kognitifnya biasa-biasa aja. Lebih bermanfaat mana? Yang biasa tapi lebih bermanfaat di masyarakat, tapi pintar untuk dirinya sendiri. Yang kedua kan, itu yang saya maksud. Kadang-kadang orang sukses, sugih, kaya, tapi nggak bermanfaat untuk orang lain. Buat apa coba? Sugih, sukses, kaya, tapi sodako, bangun masjid, nah itu kan jauh bermanfaat. Berarti daripada nggak bermanfaat untuk dirinya sendiri, padahal mati orang digawa kan. Itu menurut saya. Oke. Gimana? Oke, alhamdulillah. Kayaknya sudah 1 jam nih. Tadi terakhir dicek 30 menit. Kayaknya sekarang udah 50-an menit kayaknya. Mungkin sekian dulu edisi hari ini untuk pertemuan hari ini. Ya 52 menit, alhamdulillah tidak terasa. Cukup sekian, terima kasih bapak-bapak guru semuanya, bapak-bapak ustadz semuanya atas pendapatnya, atas nasihatnya. Semoga manfaatnya menyebar untuk orang baik, untuk orang banyak, karena sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.